beliau ini sudah sangat lama ya. Dia itu penurut, sabar, dan tawaduk ya. Melihat Tuan Guru Bajang sukses merupakan satu hal yang mengesankan bagi saya sendiri. Gubernur yang sekarang, Dr. Zul, sahabat lama saya. Kami bicara panjang jauh sebelum 2018, dan alhamdulillah apa yang kami ikhtiarkan Allah ridhoi dan didukung oleh masyarakat NTB. Telah dilakukan upacara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2008-2013, yakni Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi MA dan Insinyur Haji Badrul Munir MM. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, dengan segenap tekad dan komitmen yang tinggi, telah banyak keberhasilan dan penghargaan yang diraih baik dalam skala internasional maupun skala nasional. Salah satu prestasi yang paling membanggakan adalah diterimanya penyerahan kewajiban. Saya mengenal beliau ini sudah sangat lama ya, bukan hanya sebagai teman tapi sudah seperti saudara, dan kami berkenalan bersama-sama dalam waktu yang relatif lama ya, karena jadi tetangga di Kalibata ketika menjadi anggota DPR. Tentu sebelumnya sudah saling mengenal, tapi lebih mengenal hari ke hari, yaitu ketika kami sama-sama menjadi anak-anak muda yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Waktu itu saya dari PKS dan Tuan Guru Bajang dari Partai Bulan Bintang. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi itu ya sebagai anak yang lain, tetapi dia memang penurut, dan dia itu sejak kecil sudah terlihat bahwa dia senang memimpin, dia senang membuat grup gitu, kemudian dia memimpinnya, jadi pemimpinnya, dan dia bersama-sama belajar dengan kawannya, terus dia yang jadi pimpinannya gitu, baik di sekolah maupun di luar. Melihat potensi beliau, kemudian kematangan cara berpikir, mimpinya, kemudian kerisauannya terhadap Nusa Tenggara Barat, kami meminta beliau untuk maju jadi calon gubernur di NTB. Ini kami di rumahnya kakak, kami rapat dengan cabang-cabang pimpinan daerah, pimpinan wilayah se-NTB, katanya. Kenapa ini mereka tidak mau pulang? Dia selalu menyuruh Tiang supaya maju jadi gubernur, katanya. Tiang juga terkejut karena dia tidak pernah membayangkan diri, apalagi Umi tidak pernah terlintas sedikit pun, planning juga tidak ada, tapi kan memang kuasa Allah kan. Allah saja yang menentukan segala-galanya. Memang pada waktu itu pengalaman kepemimpinan di NTB memang belum pernah melihat pemimpin yang relatif muda. Tetapi bagi saya pribadi sebenarnya kemudaan itu bisa dimaknakan sebagai satu potensi. Kemudian yang kedua, saya pikir pengalaman dan khazanah kolektif kita sebagai bangsa itu menunjukkan bahwa para pemimpin di awal Republik ini hadir, itu justru adalah pemimpin-pemimpin yang sangat muda. Bung Karno
kemudian Bung Hatta, dan pemimpin-pemimpin yang lahir pada waktu itu, ada Sultan Syahrir, ada Tan Malaka, dan ada Ki Agus Salim. Itu dalam kategori kita sekarang, itu pemimpin-pemimpin yang sangat muda. Kemudaan, kebeliaan itu menurut saya, kalau kita mampu maknakan, letakkan dalam porsi yang baik, dia akan menjadi satu instrumen untuk mendorong menjadi lokomotif perubahan. Pada usia 36 tahun sudah jadi gubernur. Sosok yang seperti itu kan jarang sekali kita dapat. Ada kecerdasan di situ, intelektual, ada aroma citra Islami di dalamnya. Ternyata setelah kita lihat, beliau ini adalah cucu dari seorang Maulana Syekh yang terkenal pada pendidikan di Mekah. Saya tidak salah beberapa abad ke-19 mungkin ya. Dia pernah mendapat nilai yang terbaik di dalam raportnya, seluruhnya nilainya 10 kalau saya tidak salah itu. Dan itu menitis turun kepada seorang gubernur NTB yang namanya Tuan Guru Bajang. Dia itu penurut, sabar, dan tawaduk ya. Walaupun dia dapat ranking, terus tidak pernah kita mendengar dari mulutnya bahwa dia dapat ranking. Kita selalu mendengar dari orang. Potensi Tuan Guru Bajang luar biasa. Ini seorang ulama, betul-betul ilmunya dalam ya. Dan beliau pembelajar yang cepat, membaca buku ekonomi, politik, dan lain sebagainya cepat paham. Dan saya terus terang nggak pernah terpikir jadi gubernur di NTB. Melihat Tuan Guru Bajang sukses merupakan satu hal yang mengesankan bagi saya sendiri. Pada waktu itu saya dan teman-teman semua yang satu visi, kami semua melihat kita punya satu PR, yaitu menumbuhkan self-confidence bagi kita di NTB ini. Kita tidak punya kepercayaan diri, kita cenderung fatalis. Ya sudahlah, NTB ini kayak begini, mau diapain juga kayak begini juga, begitu. Sampai kemudian kita membuat anekdot untuk kita sendiri. Kita sebutlah NTB nasib tergantung Bali, nanti Tuhan bantu, dan segala macam lah. Nah, bagaimana membangun kepercayaan diri? Membangun kepercayaan diri itu dalam pandangan saya adalah dengan menghimpun seluruh potensi struktural maupun kultural untuk bergerak dengan tujuan yang sama. Itu sebabnya saya dengan Pak Badrul pada waktu itu kita lebih kepada kerja-kerja kultural sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, membangun komunikasi terus. Kami mendatangi para bupati wali kota, which is pada waktu itu suatu praktek yang agak tidak lazim, karena biasanya kan gubernur memanggil. Tapi kita datangi satu persatu, kita datangi semua tokoh-tokoh masyarakat, itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Lalu kemudian setelah itu kami bergerak kepada tahapan berikutnya. Setelah kita punya kesepahaman yang sama, kita mau apakan ini sekarang, NTB. Lalu kita mulailah menginventarisir bersama tokoh masyarakat, dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa pelayanan dasar itu penting betul. Kita punya problem sumber daya manusia, ya tentu pendidikan, kesehatan itu kunci. Lalu kemudian kita merasa bahwa ada hal-hal yang menimbulkan rasa kok kita nggak sama, khususnya antara Lombok dan Sumbawa. Saudara-saudara di Sumbawa selalu merasa kok kita ini kayak kurang ber-NTB nih gitu. Nah, akhirnya kami melakukan afirmasi bersama Bapak Badrul Munir. Afirmasinya apa? Selain kunjungan-kunjungan untuk mengokohkan rasa NTB sebagai satu rumah bersama, kami mengafirmasi dengan membangun infrastruktur di Pulau Sumbawa.
ada percepatan, bersama juga dengan di Pulau Lombok. Lalu ada simbol-simbol yang kami bangun, tidak hanya simbol, tapi juga substansi. Misalnya Rumah Sakit Provinsi di Pulau Sumbawa. Nah, ketika selesai 5 tahun pertama kepemimpinan saya bersama Bapak Badrul Munir, saya melihat bahwa infrastruktur kita itu baru tertangani sekitar 40-50%. Jadi perlu terus ada percepatan. Nah, tentu yang terakhir setelah kami scanning secara utuh potensi ekonomi di NTB, kami berkesimpulan bahwa pertanian dan pariwisata itu dua hal yang sustain. Dia punya sustainabilitas yang bisa dijamin, ya. Karena memang potensinya ada dan potensi itu tidak akan habis-habis. Nah, sehingga pada masa dengan Pak Badrul, bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian. Ada 3 simpulan utama, sapi, jagung, dan rumput laut. Pada akhir 5 tahun itu, alhamdulillah, ada pencapaian produktivitas kita selalu percepatannya terbaik di Indonesia. Nah, kemudian itu menjadi modal untuk 5 tahun berikutnya. Selesai tahap pertama, gubernur pertama lah selesai. Nah, semua terus mengusulkan lagi dia supaya dia 2 periode, katanya bagaimana pembangunan ini tidak akan bisa selesai kalau dia tidak 2 periode, dia bilang. Kan ini Islamic Center ini banyak sekali yang menghalangi, yang tidak setuju. Tetapi kan alhamdulillah sekarang kalau dia tidak mau maju lagi 1 kali, bagaimana nasib Islamic Center ini, kata orang-orang sudah. Kan Islamic Center ini adalah jadi ikon NTB katanya. Itu kita sangat harapkan sekali katanya. Ada juga tuan guru itu datang kemarin ke Umi. Itu terus mengatakan bagaimana ini Pak Gubernur ini kok tidak ada jawabannya, katanya tidak ada jawabannya, seperti dia tidak mau untuk maju yang kedua kali. Pada Umi juga memang betul, dia mengatakan sudah saya rasakan nama gubernur itu katanya. Tapi karena datang tuan guru itu kemari, akhirnya Umi telepon dia. Ini kasih tahu waktu itu dia berada di Jakarta, sedang ada acara lah berapa hari lah di sana, enggak 1-2 hari. Jadi begini, kami tuan gurunya pada datang ke rumah, dia mengatakan begini, karena Pak Gubernur ini tidak ada jawabannya sama sekali untuk akan maju lagi, katanya. Kita harapkan supaya dia maju lagi, karena bagaimana pembangunan di NTB kelanjutannya, apalagi Islamic Center ini yang banyak halangannya, menghalangi dulu itu, apalagi kita ragu lah dia akan jadi, katanya, si anak-anak ini. Dan semua kita mengharapkan dia maju lagi 1 kali. Akhirnya kami telepon dia, kami beritahu dia begini, katanya ulama ini, tuan guru ini datang kemari, kami bilang. Terus dia sedikit jawabannya, iya dah kalau Umi nyuruh, dia bilang gitu. Umi jangan akan rapat ini, dia bilang, teruskan rapatnya. Saya kira TGB itu sangat berhasil gitu dalam pembangunan akhlak. Dia seorang ulama. Nah, contohnya kan korupsi di lingkungan pemerintahan dan terus gitu kan, zero corruption. Itu yang nyata.
semakin menyadari bahwa fondasi keimanan itu tidak ada substitusinya. Semua hal harus difondasikan pada satu keyakinan. Dan cobaan atau skenario Allah ini memang ekstrim dalam arti, dalam konteks kita sebagai manusia ini kan ekstrim. Gempa itu betul-betul tidak bisa diprediksi. Tidak ada yang tahu kapan terjadi. Skalanya juga tidak ada yang tahu. Nah, artinya ujian yang diberikan kepada kami di NTB ini adalah satu bentuk yang paling nyata menunjukkan kemahakuasaan Allah. Nah, jadi kalau saya dan teman-teman insya Allah ya memaknakan ini sebagai bagian dari cara Allah untuk mematangkan dan mendewasakan kami semua di NTB.
Oleh karena itu bukan hanya event sains teknologi, tapi di situ ada event budaya, kemudian pertunjukan-pertunjukan yang bisa melembutkan perasaan, mempertajam nurani dan lain sebagainya. Supaya kita menjadi bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang bagus, tapi indeks kebahagiaannya juga tinggi. Kita punya program mengirimkan banyak anak muda NTB ke luar negeri itu untuk bukan gaya-gayaan, bukan karena kualitas pendidikan di dalam negeri kurang baik. Nah, jadi kita mengirimkan mereka ke luar negeri itu upaya mendidik anak-anak muda NTB ini jangan seperti katak di bawah tempurung, tapi punya wawasan besar, punya jaringan baru, melihat signal of changes yang baru di luar negeri, pulang ke sini dengan percaya diri yang lebih tinggi, piawai menggunakan bahasa asing, dan tidak lagi punya keminderan untuk berinteraksi dengan siapa saja. Dan bukan hanya mereka siap menjadi pemimpin di NTB, tapi siap menjadi pemimpin di Republik Indonesia yang kita cintai. Kita ibaratkan yang lama ini senja ya, apa matahari sudah mulai apa ya, sebelum dia daun menjadi diupuk apa itu kan disambung oleh roh yang sama, kecerdasan yang mungkin mirip juga latar belakangnya. Jadi siapapun itu tanpa memikirkan dari mana, etnik apa, kita sudah pilih. Kita dukung dengan cara kita masing-masing. Mendukungnya itu dengan memanfaatkan sinar energi dari matahari baru itu, sama dengan memanfaatkan sinar energi dari matahari lama. Dengan cara apa? Kalau kita menjadi seorang A, maka fungsi kita di A itu harus kita perlihatkan dengan tidak menyebarluaskan lagi sesuatu yang mengguncang polusi politik yang sudah sangat jenuh di Republik ini. Jangan lagi kita biasakan begitu. Jadi kan menurut saya ada yang kurang waktu matahari satu diperbaiki, ada yang lebih di sana. Jadi sinergi ini yang kita cari sekarang. Saya optimis untuk NTB yang hebat.